Alhamdulillah, Masya Allah, seneng, bahagia. Saya bisa ditakdir, bisa sowan ke keluarga besar Syekhuna Muhammad Khalil. Alhamdulillah, biasanya dulu waktu saya kecil itu ziarah ke Syekhuna, naik bis, Masya Allah. Nggak nyangka kalau akhirnya punya saudara, teman-teman dekat, sahabat, guru-guru seperti Lora Nasih, Lora Dunloh, Lora Ismail, keluarga Syekhuna bisa sedekat ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga benar-benar membawa keberkahan untuk diri saya dan keluarga saya. Dan khususnya semoga membawa keberkahan untuk Majelis Taklim Sabilul Taubah. Jadi malam hari ini memang sengaja saya tidak niat ngaji, enggak, niat sowan. Niat sowan, karena memang ya itu tadi bertahun-tahun setiap ketemu Lora Nasih kita nggak bisa bilang apa-apa. Beliau itu luar biasa, baik luar biasa. Jadi ada salah satu cerita tapi tidak bisa saya ceritakan di sini. Iya kan Lora Nasih. Ada cerita yang luar biasa tapi tidak bisa saya ceritakan di sini. Mboten napa-napa nggih. Jadi orang itu kalau masuk istana Lora, izin ini nggak apa-apa nanti biar dilihat Pak Prabowo nanti. Tapi waktu itu waktunya Pak Jokowi, Jadi, jenengan pernah nggak lihat di sosial media waktu Gus Ikdam itu di istana foto dengan siapa? Di dalam istana loh, Istana Merdeka saya foto dengan siapa? Ada video saya dulu salim dengan Pak Jokowi, ketemu kiai-kiai. Pernah lihat nggak di HP atau di mana? Pernah ya? Padahal ini tak kasih tahu, ini kehebatan, salah satu karomahnya, canggahnya Syekhuna Khalil ini. Salah satu karomahnya Lora Nasih ini. Jadi itu real, ini nggak ngapusi, nggak nipu ini. Jadi saya itu paling kecil di sana. Lah teman saya Lora Nasih, Lora gini gimana? Karena banyak kiai-kiai. Itu setiap tanggal 1 Agustus. Akhirnya saya ngikut Lora Nasih. Lah saya ini nggak tahu, tiba-tiba nyampe hotel, pulang dari istana, kok banyak foto-foto saya di dalam istana. Saya kaget. Wong masuk istana itu loh, screeningnya itu 3 kali. Tas harus ditinggal, HP ditinggal, uang, korek ditinggal, bawa rokok nggak boleh. Yang boleh dibawa hanya lato-lato saja. Biar nggak sepaneng, kasih guyon Lora, mohon maaf Lora. Akhirnya bawa wes cuma pakai sarung ya wes gini tok, nggak bawa apa-apa. Jam tangan boleh jam tangan. Akhirnya masuk. Jadi jeber saja di luar nggak bisa masuk. Jadi saringannya itu 3 kali, dihisap 3 kali Lora. Kita dihisap 3 kali masuk istana itu. Dak ngobrol sama Lora. Akhirnya tiba-tiba saya nyampe hotel itu kok banyak foto-foto saya. Saya heran. Ketemu kedua kalinya Lora. Loh jenengan itu kok bisa moto-moto saya, jenengan apa bawa HP itu? Ya enggak Gus, saya enggak bawa HP. Ternyata Masya Allah beliau punya karomah. Kacamata beliau itu bisa untuk foto dan video. Jadi setiap semisal saya ngobrol sama siapa, Gus tenang aja cekrek, Gus tenang aja cekrek. Saya sungkem sama Pak Jokowi, itu padahal di depan istana. Masuk video sampai akhirnya viral di sosmed itu. Waduh, ini luar biasa ini. Padahal foto di situ nggak bisa. Dan itu berkali-kali saya dipoto beliau, Masya Allah. Makanya malam hari ini harus saya tebus ini kebaikan beliau. Ya Allah, luar biasa karomahnya. Nah, jadi karomahnya keturunannya Syekhuna Khalil itu pakai teknologi. Istimewa. Ini nanti saya belum tahu ini ada keajaiban apa lagi nih dari Lora Nasih. Ini saya nggak tahu ini nanti. Tiba-tiba ada keajaiban, tiba-tiba ada bebek sinjai jalan itu malah kacau lagi ini. Tapi ya itu tadi, Masya Allah. Panjenengan semua itu beruntung. Hidup di Madura beruntung. Hidup di Bangkalan beruntung. Karena apa? Di sekitar panjenengan itu semuanya orang-orang luar biasa. Bangkalan ini mau orang itu bicara seperti apapun, seluruh tokoh-tokoh yang ada di Jawa atau bahkan Indonesia itu sanad keilmuannya ya dari Bangkalan, dari Syekhuna Khalil. Itu benar itu. Siapa saja yang hebat-hebat sebutkan, itu pasti memiliki sanad keilmuan dengan Syekhuna Khalil. Makanya Masya Allah luar biasa. Di sini sekarang saat ini dikelilingi pondok yang hebat-hebat, luar biasa besar-besarnya. Tokoh-tokoh keturunan beliau-beliau hebat-hebat luar biasa.
sampai lengkap, sampai bupati saja di sini santri. Bahkan tadi Lora Nasi cerita, sholawatan dzikir sebelum acara daerah itu masuk perda. Jadi perdanya Bangkalan itu ketika ada acara itu harus sholawatan, harus dzikir. Jadi sampai pemerintah daerahnya itu santri nyel di sini. Masya Allah. Loh, kenapa kok saya bilang beruntung? Ini sejalan dengan info dari pusat. Dari pusat itu langsung dari Al-Quran ini, surat Al-An'am ini, bukan pusatnya negara. Langsung, loh, kenapa kok panjenengan itu beruntung? Karena secara tidak langsung, ketika jenengan itu mungkin memiliki anak, mau nyantri di Syekhona Khalil, nyantri di Nurul Khalil, kemudian sudah besar, pengen kuliah, pengen apa di sini, bahkan pengasuhnya, pembimbingnya semuanya mayoritas kalangan santri, rektornya dan sebagainya, ini kalangan santri. Ini luar biasa. Ini luar biasa, tidak semua daerah memiliki seperti ini, tidak semuanya. Apa info yang sejalan dari pusat itu apa? Apa yang sejalan dengan Al-Quran ini apa? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Faman yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang itu kalau oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki mendapatkan petunjuk oleh Allah, orang itu akan diberi kelapangan dada, yasrah sadrahu lil Islam. Diberi kelapangan dada untuk memahami, mempelajari, untuk memeluk agama Islam. Lah di sini mulai mungkin PAUD, TK dan sebagainya. Ini hari-hari ketemunya Kiai Lora, Kiai Lora, Kiai Lora. Kan jarang toh. DJ kan hanya beberapa di sini. Yang pernah sowan ke saya itu. Iya, di sini kan hari-harinya kiai tok. Zaroh, orang Zaroh itu wis pokoknya acaranya kiai tok. Sampai bahkan kampus itu yang punya kampus terbesar itu ya pesantren. Lah ini luar biasa. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang-orang Bangkalan ini mendapatkan petunjuk. Loh, orang mendapatkan petunjuk ini orang pilihan loh. Orang itu kalau tidak mendapatkan petunjuk, waduh sulit hidupnya. Semisal saya tadi dari Surabaya, ke sini tidak mendapatkan petunjuk. Mungkin nyampe sini bisa subuh saya. Mungkin dadak ning TPC, blonjo se opo, engko kena garangan wati. Mungkin kalau saya nggak dikawal, nggak mendapatkan petunjuk, waduh saya turun di sana ini, waduh bisa dicubiti mak-mak, bisa ternodai saya. Hancur ya. Gusikdam, ini. Tapi kalau orang itu mendapatkan petunjuk, diberi kemudahan. Mungkin mulai MI-nya atau SD-nya, di situ ada tokohnya, ada ulamanya. Mungkin mulai SMP, MTS-nya, mungkin mulai apa, bahkan sampai pendidikan kampusnya. Ini juga dibimbing oleh orang-orang yang benar-benar menguasai masalah agama. Dan alhamdulillah Islam. Nah tapi berbalik arah, ayat ini dilanjutkan oleh Allah. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Ketika seseorang itu kok dikehendaki menjadi orang yang sesat, ya sudah, hatinya akan sesak, akan sempit. Jadi melihat orang-orang nyantri itu ya kayak aneh. Melihat orang nyantri itu kayak aneh. Melihat orang, kenapa kuliah di Syekhona Khalil? Wah enggak keren. Mungkin apa harus ke kota, harus ke Surabaya, harus ke apa. Padahal di sini itu masalahnya bukan masalah keren enggak keren. Di mana kita itu bisa mencari tempat yang tempat itu berpotensi diridhoi oleh Allah. Berpotensi di situ ada hidayah, ada petunjuk. Nah kalau orang itu tidak dikehendaki menjadi orang yang baik, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Di Al-Quran disebutkan, ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Hatinya itu akan sempit, akan sesak. Jadi melihat orang duduk ngapling sholawatan, kayak jenengan ngaplingnya kan mulai sore itu tadi. Mulai siang. Ya saya nggak tahu ini perjuangan memang pengen zikir, pengen sholawatan atau pengen lihat orang ganteng, ya nggak tahu saya. Nggak tahu lah. Ya semoga pengen ngaji lah, pengen ngaji. Ini sampai oh ya Allah ini sampai apa kepalanya dikasih bandu gambar saya ini.